Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dobo di Matematika Dobo. Pada hari ini Kak Dobo ingin membahas tentang soal kombinasi pecahan satu ya. Maksudnya bagian pertama. Ini soalnya ya 3/4 ditambah 1/4 dikurang 1/4 ya. Nomor 2, 7/2 dikurang 3/2 ditambah 7/3 ya. Soal-soal ini berupa campuran pecahan biasa, pecahan campuran ya, pertambahan, dan pengurangan ataupun juga nanti ada perkalian ya, dan pembagian. Oke, kita lanjutkan 1/4/3 ditambah 2/4 ya, dikurang 1/6. Urutkan 2 1/4 ya, 3/5, 1/6, dan 2/3 ya. Nah, nomor 5, 1/2 ditambah 100% ya, berapa? Nomor 6, 3/4 dikurang 60%, berapa ya? Nomor 7, terakhir 4/3 ditambah 5/2 dikali 10% ya, sama dengan berapa? Inilah soal yang kita akan bahas ya adik-adik ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya, yaitu 3/4 ya, ditambah 1/4 ya, dikurang 1/4 ya, kombinasi antara pertambahan dan pengurangan ya. Menurut adik-adik bagaimana? Ingat, ini penyebutnya sudah sama angka 4 ya, jadi langsung dijumlahkan. 3/4 ditambah 1/4 berapa? 4/4 ya, dikurang 1/4 ya. Ini tidak perlu dibagi ya, cukup langsung dijumlahkan. 4 dikurang 1 itu 3 ya. 4 ini tetap ya yang bawah, jadi 4/4 dikurang 1/4 adalah 3/4 ya. Oke, nomor 2, 7/2 dikurang 3/2 ditambah 7/3. Nah, kalau seperti ini bagaimana adik-adik? Nah, 7/2 dikurang 3/2 ini bisa ya. Karena apa? Karena penyebutnya sama, tetapi yang ini tidak bisa ya. Harus disamakan penyebut dulu. Nah, ini kita lakukan penjumlahan yang ini dulu ya. 7/2 dikurang 3/2 itu sama dengan 4/2 ya. 7 kurang 3 itu 4. Lalu 4/2 ditambah 7/3. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan ya, harus disamakan penyebutnya dulu ya adik-adik. Itu apa? 6 ya, 2 kali 3. 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 4, 12 ya. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 7, 14 ya. Maka hasilnya 12 tambah 14 berapa adik-adik? 26 ya. Jadi 26/6. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Disederhanakan berapa? Dibagi 2 ya, masing-masing 26 dibagi 2, 6-nya juga dibagi 2. 26 bagi 2 itu 13, 6 bagi 2 itu 3. 13/3 ya. Ini hasil terakhir ya, nomor 3. 1/4/3 ya, ditambah 2/4 ya, dikurang 1/6. Bagaimana kalau ini? Seperti biasa ya, kita ubah dulu jadi pecahan biasa ya adik-adik ya. 3 ya, 3 dikali 1 ditambah 4. Nah, ini pecahan biasanya tetap ya, tidak berubah. 2/4 dikurang 1/6 sama dengan 3 dikali 1 4 ya. 4 ditambah 4 8. 8/3 ditambah 2/4 ya, dikurang 1/6 ya. Ini kita harus menyamakan dulu ya penyebutnya. Kira-kira di berapa kalau menurut adik-adik ya? Apakah perlu dengan metode KPK? Oke, kita coba ya. Jadi 3 tetap 3 ya, pohon faktornya. 4 itu 2 dikali 2 atau 2/2 ya. 6 itu 2 kali 3. Maka KPK dari ketiga bilangan ambil 2 ada ya, sama, ambil yang terbesar 2/2. 3-nya ada ya, sama, ambil 1 aja.
Ya, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 ya, bisa dibagi 3, 4, dan 6. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Ditambah. Oh, dikurang, kok ditambah. Ini 12 ya. 12 dibagi 3 itu 4 ya. 4 dikali 8, 32 ya. 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali 2, 6. Lalu 12 dibagi 6 itu 2. 2 kali 1, 2 ya. Nah, ini sama dengan, kita lanjutkan di sini aja ya. Lanjutin agar ruangannya sisanya lebih banyak ya nanti untuk pecahan campuran ya. 32 ditambah 6 itu adalah 38 per 12 ya, dikurang 2 per 12, maka hasil terakhir adalah 38 kurang 2 berapa? 36 per 12 ya. Ini kalau disederhanakan ya, jadi berapa? Masing-masing dibagi 3 ya. Oh, dibagi 12, maaf. Dibagi 12 juga. Berapa 36 bagi 12? 3 ya. Karena apa? 12 kali 3 itu 36 ya. Lalu 12 bagi 12, 1 ya. Maka hasilnya berapa terakhir? 3 ya. Jadi tidak perlu dijadikan pecahan campuran ya, karena sudah hasilnya bilangan bulat. Oke. Nomor 4 ya. Urutkan 21 per 4 ya, 3 per 5, 1 per 6, dan 2 per 3. Oke, kita urutkan ya. Sebelumnya kita harus mengubah kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu ya. 21 per 4 ya. Jadinya 4 dikali 2 ya, ditambah 1 sama dengan 4 kali 2 8 tambah 1 9 per 4 ya. Ini kasih garis pembatas untuk 1 per 6 sama dengan ya 6. Ini 6 dikali 1 ditambah 1 ya, sama dengan, agak sempit sedikit nggak masalah adik-adik ya, karena tanggung ya. 6 kali 1 6 tambah 1 7, jadinya 7 per 6 ya. Nah, ini baru disamakan penyebut adik-adik ya. Tadi 21 per 4 jadinya 9 per 4 ya. Terus 3 per 5, 1 per 6 adalah 7 per 6, lalu terakhir 2 per 3 ya. Ini kita urutkan, jangan lupa pakai posisi ya, A, B, C, dan D ya. Oke, kita samakan dulu penyebutnya ya, dari keempat bilangan ini, 4, 5, 6, dan 3. Berapa? Ayo adik-adik ya, kita lanjutkan di sini untuk mencari KPK-nya ya. 4 ya, sama dengan 2, pohon faktornya 2 kali 2 ya, atau 2 pangkat 2, 5 ya, tetap 5, 6, 2 dikali 3, tetaplah 3 ya. Maka KPK dari keempat bilangan bagaimana? 2 pangkat 2 ada yang sama ya, yaitu 2, ambil yang terbesar, 2 pangkat 2 dikali 3 ya, ini sama, ambil salah satu saja, dikali 5, seperti itu ya. 2 pangkat 2 itu 4 ya, dikali 3 dikali 5, atau sama dengan 4 kali 3, 12 dikali 5 sama dengan 60 ya. Jadi ketemunya di angka 60 untuk membagi keempat
angka ini ya. 60 ya, 60, 60. 60 bagi 4 berapa adik-adik? Masih ingat? 15 ya. 15 kali 9. Kita hitung dulu. 15 ya dikali 9. 9 kali 5 adalah 45. 9 kali 1 9. 9 tambah 4 13 ya. Maka hasilnya adalah 135. 60 bagi 5 itu 12 ya. 12 kali 3 36. 60 bagi 6 itu 10. 10 kali 7 70. 60 bagi 3 itu 6 bagi 3 2 ya, tambah 0 20. 20 kali 2 40. Nah, jangan lupa dikasih posisi ya. B, C, D. Oke, kita urutkan ya adik-adik ya. Dari yang terkecil yaitu 36 per 60. Lalu terkecil kedua 40 per 60 ya. Disusul 70 per 60. Dan terakhir yang terbesar 135 per 60 ya. Ini urutannya. Nah, ini kita sesuaikan dengan sebelum disamakan penyebut ya. Jadi posisi 36 per 60, posisi B adalah 3 per 5. 40 per 60, posisi D adalah 2 per 3. 70 per 60, posisi C adalah 7 per 6. Posisi terakhir ya, A ya, 135 per 60, itu adalah 9 per 4 yang terbesar. Ini belum selesai adik-adik, kita mengikuti lagi yang awal ya, pada saat bentuk pecahan campuran. Oke, 3 per 5. 3 per 5, oh bukan ya, tetap pecahan. 2 per 3 juga tetap pecahan ya. 7 per 6, C. Posisi C 7 per 6. Ini ya. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 1 per 6 ya. Jadi sebentar kita tulis lagi 3 per 5 ya. 2 per 3 tetap ya. Ini 1 per 6 ya. Terus koma 9 per 4 ini adalah pecahan campurannya 2 1 per 4 ya. Jadi urutannya dari terkecil terbesar ya. 3 per 5, 2 per 3, 1 1 per 6. Dan terakhir adalah 2 1 per 4. Lanjut nomor 5. Nah, kalau begini bagaimana? 1 ya per 2 ditambah 100%. Nah, ini bagaimana nih? Ini persenan ya. Dan ini pecahan. Jadi jangan bingung adik-adik ya. 1 per 2 ditambah 100% tuh bagaimana adik-adik? Artinya 100 per 100 ya. Nah, sedikit penjelasan ya. Kalau 10% bagaimana? 10% itu 10 per 100 ya. Persennya ini adalah 100-nya adik-adik ya. Lalu kalau 20%, nah itu sama aja seperti 20 per 100 ya. 30%, 30 per 100 ya, dan seterusnya ya. Jadi tidak ada masalah ya, 1 per 2 ditambah 100%. Nah, ditambah, tapi kita tetap harus menyamakan penyebut dulu adik-adik ya. Dengan apa? Dibagi 100 ya, karena 100 bisa dibagi 100 dan bisa dibagi 2 ya. Jadi nggak ada masalah, langsung dihitung aja adik-adik ya. 100 dibagi 2 berapa? 50. 50 kali 1, 50 ya. Lalu ini 100 bagi 100, 1 kali 100, 100 ya. Sama dengan ya 50 tambah 100, maaf ya penanya agak
agak mampet sedikit ya, 150, lalu bawahnya tetap 100 ya, maka 150 per 100. Ini kalau dijadikan persen berapa? 150 per 100, 150 persen ya. Tapi kalau mau dijadikan persen, tapi kalau mau disederhanakan juga bisa adik-adik. Disederhanakan dibagi berapa? Ya dibagi 100 saja ya. Ini juga dibagi 100 ya. Oh maaf, bagi 10. Kalau dibagi 100 jadinya ini desimal 1,5 ya. Dibagi 10 yaitu 15 per 10 ya. Tapi ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi nambah biar nggak nanggung ya. 15 per 10 dibagi 5 ya. Terakhir ya. Yaitu berapa? 3 per 2 ya. Ini kalau mau jadi tetap pecahan ya. Apabila ingin bentuk persen ya langsung aja. Hasil dari 150-100 menjadi 150% ya. Kalau mau dilanjutkan jadi pecahan jadinya 3 per 2. Oke, nomor 6 ya. 3 per 4 ya. Dikurang 60% ya. Nah ini bagaimana nih? Sama aja adik-adik ya. 3 per 4 dikurang 60% itu adalah 60 per 100. Jadi harus disamakan penyebut dulu adik-adik. Pakai 100 ya. 100 bagi 4 itu 25. 25 kali 3 75. 100 bagi 100 1. 1 kali 60 60. 75 dikurang 60 berapa? Hitung-hitungan sedikit ya di sini. 75 ya dikurang 60, 5 kurang 0, 5, 7 kurang 6, 1. Maka hasilnya adalah 15 per 100 atau ya 15% ya. Nah ini kalau kita lanjutkan 15 per 100 ya. Jadi bagi berapa masing-masing? Dibagi 5 dan ini juga dibagi 5 ya. 15 bagi 5, 3, 100 dibagi 5 adalah 20. Maka kalau bentuk pecahannya hasilnya adalah 3 per 20. Bila bentuk persen adalah cukup sampai di 15%. Oke, cukup jelas ya adik-adik. Nomor 7. Terakhir, 4 per 3 ditambah 5 per 2. Dikali 10% kali ini ya. Nah ini bagaimana nih? Ya kalau tadi kan penjumlahan, pertambahan, dan pengurangan ya. Kali ini kita dikali. Nah ini harus kalau dikali berarti ini harus didahulukan ya. Nah, jadi 4 per 3 nya ditahan dulu adik-adik ya. Ditambah 5 per 2 dikali 10 per 100. Nah ingat adik-adik ya, ini perkalian jadi langsung ya. 5 dikali 10 50, 2 dikali 100 itu adalah 200 ya. Jadi kelanjutannya adalah 4 per 3 ditambah 50 per 200 sama dengan ya, kita menyamakan angka penyebutnya dulu adik-adik ya. Ini kan lumayan besar ya adik-adik ya. Jadi kita langsung aja nih ya. Daripada kita KPK langsung kalikan aja ya. 3 kali 2. Jadi 600 ya. Nggak apa-apa nanti bisa disederhanakan. 600 bagi 3 itu 200. 200 dikali 4 800. 600 bagi 200 3 dikali 50 150 sama dengan 800 ditambah 150. Nah berapa yuk? 800 ditambah 150. 0 tambah 0 ya. 0 tambah 5 5. 8 tambah 1 9. Maka 950 ya per 600 ya. Nah ini baru disederhanakan adik-adik ya. Lalu dibagi berapa? 50 ya. Masing-masing yang atas dan bawah.
0 ya, coret. Nah, ini juga 0, coret ya. Sisa 95 bagi 5 dan 60 bagi 5. Hitung-hitungan sedikit untuk yang angka 95. 5 dikali 1 ya, 5. 9 dikurang 5, 4 ya. Lalu turun 45. 45 bagi 5 itu 9 ya. 9 kali 5 itu sendiri 45. 45 kurang 45, 0. Habis ya. Ini dirapikan sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Ini 19 per 60 bagi 5 ya. 5 dikali 12 ya. Jadi hasilnya adalah 19 per 12 ya. Karena ini tidak ada pecahan campuran, jadi cukup sampai di sini ya, 19 per 12. Oke, itu aja dari Kak Dobo ya.